Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam, yang mana bersama dengan kelompok 4 yang beranggotakan Alicia Anderson, kemudian saya Reza Amin, kemudian Gunawan dan juga Yusuf Atma. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai ayat terkait karakteristik kepemimpinan pendidikan, yaitu terkhusus Quran Surat Al-Maidah ayat 57 dan juga Quran Surat At-Taubah ayat 71. Baik, sebelum kita masuki ke ayat tersebut, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan. Oke, seorang pemimpin harus memiliki dan juga harus mencerminkan bahwa dirinya mempunyai sifat-sifat yang dapat mengayomi anggota-anggotanya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memiliki karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan. Yang pertama yaitu jujur. Seorang pemimpin harus memiliki sifat jujur, karakter yang jujur. Karena jujur ini adalah suatu landasan paling utama menjadi seorang pemimpin. Hal ini sama dengan prioritas kepemimpinan pada Islam, yang mana dapat kita lihat dari sifat-sifat Rasulullah, yang mana disingkat staf atau sidik, tablik, amanah, fatonah. Karakteristik kepemimpinan yang kedua yaitu kredibel atau dapat dipercaya, yang mana amanah sifat Rasulullah itu yang berarti dapat dipercaya. Seorang pemimpin harus jujur dan juga dapat dipercaya oleh anggota-anggotanya, karena tanpa kejujuran dan juga tanpa kepercayaan mustahil seseorang dapat menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang ketiga, seorang pemimpin harus memiliki karakter dapat memberi inspirasi, mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai komitmen dalam diri dia sendiri yang dapat dia terapkan kepada orang lain, sehingga orang lain dapat tertarik dan dapat terayomi oleh seorang pemimpin tersebut. Kemudian sikap selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai suatu kecakapan. Kecakapan di sini adalah suatu kompetensi, yang mana seorang pemimpin itu harus mempunyai yang berhubungan dengan kinerja seseorang pemimpin tersebut pada bidangnya. Nah, di sini seorang pemimpin harus memiliki kecakapan tersebut agar dapat menjalankan kepemimpinannya secara baik. Kemudian yang terakhir tuh, seorang pemimpin harus mempunyai visi atau pandangan jauh ke depan. Oleh karena itu, pemimpin harus berpikir jauh ke depan sehingga dia dapat mengerti kemana organisasi itu akan dibawanya. Oke, mungkin kita langsung akan masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai ayat yang berkaitan dengan karakteristik kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang surat At-Taubah ayat 57 dengan kaitannya dengan seorang pemimpin dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum hulwan wa la'iban minal ladzina utul kitab min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir atau orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Imam Al-Ghazali, yaitu ulama muslim pada zaman dahulu, menurutnya pemimpin adalah pengayom dan panutan masyarakat. Pemimpin menentukan kebajikan apa yang diambil, apakah berperang atau tidak, apakah membiarkan rakyat kelaparan atau justru memberdayakan mereka dengan bertani. Nah, jadi menurut Al-Ghazali di sini, yaitu pemimpin adalah orang yang harus bisa mengayomi rakyatnya dan juga menjadi panutan bagi masyarakat. Maka haruslah seorang pemimpin itu memiliki
perilaku yang baik sebagai contoh bagi masyarakat yang lain, seperti contoh berdisiplin, bertanggung jawab, jujur, dan adil. Pemimpin dalam Islam disebut dengan khalifah. Khalifah diartikan sebagai wakil atau pengganti atau duta. Sedangkan secara istilah, khalifah adalah orang yang bertugas menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syariat Islam dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara wajib sebagai pengganti kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemimpin dalam perspektif Islam adalah seorang yang mampu mengintegritaskan nilai-nilai ajaran Islam dan memimpin suatu institusi, kaum, bangsa, atau negara. Pemimpin adalah seorang yang sidik, amanah, tablik, dan fatonah, yang menggunakan kemampuannya, sikapnya, nalurinya, dan ciri-ciri kepribadiannya yang sesuai dengan Islam, yang mampu menciptakan suatu keadaan sehingga orang lain yang dipimpinnya dapat saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, menurut saya kaitannya dengan itu, yang pertama, kita dilarang untuk memilih aulia atau pemimpin dari golongan non-muslim, maupun itu Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, dan yang lainnya. Akan tetapi di sini kita diharuskan atau diwajibkan untuk memilih pemimpin dari golongan muslim itu sendiri. Dan semestinya pemimpin yang diharapkan oleh umat Islam, orang muslim, yaitu dalam memiliki 4 sifat yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sidik, yang berarti jujur, kemudian amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, dan fatonah, cerdas. Maka dengan 4 sifat tadi, insya Allah pemimpin tersebut sudah layak untuk dipilih atau layak untuk memimpin suatu kaum atau suatu bangsa atau negara. Karena secara otomatis jika mempunyai 4 sifat tadi, seorang pemimpin akan menjadi contoh atau uswah yang baik kepada rakyatnya, dan insya Allah tujuannya juga akan menuju jalan yang benar sesuai yang diharapkan umat Islam yang ada di suatu negara tersebut. Kepemimpinan diperlukan memiliki teladan yang menjadi model ideal pemimpin. Rasulullah SAW dikaruniai 4 sifat utama, yaitu sidik, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Amanah berarti dapat dipercaya dan menjaga tanggung jawab. Tablik berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya. Dan fatonah berarti cerdas dalam mengelola. Agar tujuan pendidikan Islam bisa dicapai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya kepemimpinan yang mampu membuat perencanaan yang baik, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan kontrol serta mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Islam memberikan dasar-dasar normatif dan filosofis tentang kepemimpinan yang bersifat komersif dan universal, tidak hanya untuk umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Di dalam surat At-Taubah ayat 71 yang artinya orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini menerangkan bahwa orang mukmin laki-laki maupun perempuan saling menjadi pembela di antara mereka. Mereka tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Seorang perempuan selaku mukmin, ia membela mukmin lainnya karena hubungan agama. Karena dalam agama tidak boleh saling meremehkan satu sama lain. Kita harus memiliki sikap dan sifat yang baik bagi sesama muslim. Tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke, akan saya lanjutkan mengenai kaitannya Quran Surat At-Taubah ayat 71 dengan karakteristik kepemimpinan pendidikan.
Yang pertama yaitu kejujuran, bahwa dijelaskan pada ayat 71 Quran Surat At-Taubah bahwa Allah telah menyuruh mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Nah, hal ini berkaitan dengan karakteristik jujur, karena jujur adalah suatu perbuatan yang ma'ruf, yang baik, yang benar, yang mana kita melawan perbuatan dusta atau perbuatan mungkar, yaitu berbohong. Nah, ini sangat berkaitan sekali bahwa seorang pemimpin harus bisa menjalankan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang mungkar. Dalam ayat mereka yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ini adalah juga berkaitan dengan kredibel atau dapat dipercaya. Seorang pemimpin itu harus dapat dipercaya, karena jika seorang pemimpin tidak dapat dipercaya, maka suatu organisasi atau suatu himpunan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, atau banyak permasalahan-permasalahan yang akan terjadi di dalamnya dan akan terjerumus oleh suatu dalam kemungkaran. Oleh karena itu, sikap kredibel atau dapat dipercaya ini juga termasuk dalam suatu perbuatan yang ma'ruf, yang sangat baik sekali. Kemudian ini juga berkaitan pada karakteristik kepemimpinan pendidikan yang mana memberi inspirasi. Hal ini dapat kita lihat pada bagian tolong menolong. Sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Pemimpin harus dapat menolong semua anggotanya ataupun semua orang. Tidak hanya pemimpin, tapi setiap manusia itu juga harus bisa menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia juga harus bisa menolong orang lain. Nah, ini juga termasuk dalam satu hal perbuatan yang ma'ruf dan juga harus dan wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Karena dengan menolong inilah kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain agar orang lain dapat juga memberikan bantuan atau saling menolong pada sesama. Kemudian masuk juga pada mempunyai kecakapan. Seorang pemimpin harus berkompeten, mempunyai kuat suatu kecakapan yang mana kompetensi ialah suatu yang mendasari karakteristik seorang individu yang berhubungan dengan kinerja dalam suatu pekerjaannya. Nah, oleh karena itu, ketika seorang bekerja, sudah seorang yang melakukan pekerjaan, maka dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Lain dari situ, kaitan dari ayat ini dengan karakteristik kepemimpinan pendidikan yang mana pada bagian mempunyai visi ialah manusia berpandangan jauh, dan juga manusia atau seorang pemimpin harus memiliki pandangan dan dia harus tahu akan dibawa kemana organisasi tersebut untuk menjalani kehidupan masa depannya. Nah, hal ini berkaitan juga bahwa seorang muslim, seorang Islam, pemimpin Islam harus paham bahwa dirinya atau mereka semua memiliki suatu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga suatu organisasi tersebut yang dipimpin harus ikut dan harus menerapkan semua ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua perbuatan-perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu, dari dua ayat di atas kita tahu bahwa karakteristik pendidikan. Oleh karena itu, dari dua ayat di atas kita tahu bahwa karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam juga dijelaskan pada ayat-ayat yang mana Allah mengatur seorang pemimpin, yang mana seorang pemimpin itu tidak boleh semena-mena, yang harus mengikuti dan harus mempunyai sifat-sifat Rasulullah. Oleh karenanya, kita sebagai manusia harus hendaknya meneladani Rasulullah dan juga menjadi seorang pemimpin yang memiliki jiwa-jiwa dan karakteristik kepemimpinan pendidikan Islam, sehingga kita dapat menjadi seorang tokoh inspirasi bagi siapapun. Baik, sekian. Bila banyak salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.